Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 biosel akan menjelaskan mengenai sitoskeleton sebagai penggerak sel. Adapun anggota kelompok 9 yaitu yang pertama Ahmad Robi dengan NIM 117206003. Yang kedua ada Andin Silva dengan NIM 11920600010. Yang ketiga ada Cici Nurrohmawati dengan NIM 11920600019. Dan yang terakhir ada Cintana Kanagari dengan NIM 11920600020. Saya Cici Nurrohmawati dengan NIM 11920600019 akan menjelaskan mengenai sitoskeleton. Apa sih yang disebut dengan sitoskeleton itu? Sitoskeleton bisa disebut juga dengan kerangka sel, yang merupakan filamen-filamen protein penyusun sitosplasma eukariota yang menyebar di sitosol sel. Filamen ini berbentuk seperti serabut atau bisa seperti benang jahit. Adanya sitoskeleton ini, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, bisa berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, dapat berenang serta merayap di permukaan. Jaringan sitoskeleton ini terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu mikrotubulu, mikrofilamen, dan intermedia filamen. Yang pertama kita akan membahas mikrotubulu. Mikrotubulu ini merupakan filamen pembentuk sitoskeleton yang paling besar, yang dapat di dalam semua sel kecuali pada bakteri serta ganggang. Mikrotubulu ini berfungsi untuk membantu gerakan sel pada silia dan flagela dan membantu bidang pembelahan dalam sel. Mikrotubulu ini memiliki struktur seperti tabung yang berongga dengan sekitar 25 nanometer dan panjangnya yang bervariasi sekitar 20 nanometer sampai 25 nanometer. Struktur dinding tabung mikrotubul ini disusun oleh 13 fotofilamen yang membentuk struktur silinder. Dinding mikrotubul ini dibangun dari protein globular yang disebut dengan tubulin. Nah, tubulin ini terbagi menjadi 2, yaitu tubulin alfa dan tubulin beta. Masing-masing tubulin ini akan mengikat satu sama lainnya untuk membentuk heterodimer. Kemudian, si heterodimer ini akan merakit menjadi fotofilamen. Kemudian, si fotofilamen ini merakit menjadi fungsi mikrotubul. Setiap mikrotubul memiliki polaritas, yaitu ujung positif dan ujung negatif, di mana ujung positif ini merupakan tempat penambahan heterodimer untuk menambah panjang mikrotubul, sedangkan ujung negatif memendekkan mikrotubul. Ujung positif ini distabilisasi oleh protein cap yang bisa dilepaskan yang disusun oleh mikrotubul asosian protein. Protein cap ini memiliki fungsi untuk mengatur panjang mikrotubul. Proses pemanjangan dan pemendekan mikrotubul ini disebut dengan dynamic instability. Nah, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ahmad Robi Rizaldi, NIM 11720600003. Nah, mikrofilamen. Mikrofilamen adalah filamen tertipis dari sitoskeleton. Mikrofilamen berbentuk tongkat solid yang terbuat dari protein globular yang disebut dengan aktin. Nah, struktur mikrofilamen. Mikrofilamen terdiri dari polimer linear dari subunit mikrofil yang menghasilkan kekuatan dengan perpanjangan di salah satu ujung filamen digabungkan dengan penyusutan di bagian lain yang menyebabkan perpindahan untai intervensi. Nah, di sini mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot, pembelahan sel, dan lokomosi sel. Mikrofilamen ini menghubungkan sitoskeleton dengan protein integral pada membran plasma.
Mikrofilamen juga menyediakan dukungan mekanik untuk eksistensi dari sel yang disebut mikrofili, non-motil, proyeksi, seperti jari secara mikroskopik dari membran plasma. Nah, selanjutnya yakni filamen intermedia. Filamen intermedia merupakan pengukuh sel yang lebih permanen dari mikrofilamen dan mikrotubulus. Di berbagai sel seringkali diuraikan dan dirakit kembali. Nah, struktur mikrofilamen intermediate di sini, filamen intermediate tersusun dari berbagai macam protein dan tersebar di sitosol sel. Filamen intermediate berdiameter kira-kira 8-12 nanometer. Fungsi filamen intermediate yakni untuk menyokong dan untuk mempertahankan bentuk serta posisi organel sel. Materi selanjutnya, mekanisme pergerakan sel otot dan silia akan dijelaskan oleh saya, Andin Silva Almira. Nah, dalam mekanisme pergerakan sel otot, yang paling berperan adalah mikrofilamen. Di sini disebutkan bahwa mikrofilamen memiliki peran dalam pergerakan termasuk kontraksi sel otot. Jadi terdapat ribuan filamen aktin disusun sejajar satu sama lain sepanjang sel otot yang diselingi dengan filamen yang lebih tebal yang terbentuk dari protein, disebut miosin. Nah, kontraksi sel otot ini dapat terjadi karena filamen aktin dan miosin yang saling meluncur melewati yang lain, sehingga memperpendek selnya. Kemudian, kontraksi sel otot juga dapat terjadi karena mikrofilamen yang bergabung dengan protein lain, membentuk jalinan 3 dimensi dalam plasma membran membantu dukungan bentuk sel. Selanjutnya ada mekanisme pergerakan sel otot. Nah, mekanisme pergerakan sel otot itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kontraksi dan yang kedua ada relaksasi. Nah, pada saat kontraksi, menyebabkan kepala miosin itu melekat pada filamen aktin. Kepala miosin mendorong filamen aktin ke tengah sarkomer, sehingga sarkomer itu memendek. Nah, sel-sel otot ini memiliki spesialisasi fungsi yang erat kaitannya dengan pergerakan melalui kontraksi gitu. Jadi sel-sel otot harus berkontraksi dan kembali normal secara cepat dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan energi yang cukup selama proses pergerakan dengan kontraksi tersebut. Kemudian pada saat relaksasi, kepala miosin itu tidak melekat pada filamen aktin yang menyebabkan tidak adanya pergerakan pada sel. Selanjutnya ada contoh pergerakan sel otot, yaitu gerakan amoeboid. Jadi pada dasarnya gerakan amoeboid ini berlandaskan pada perubahan fisik dari sitoplasma gitu, yaitu perubahan dari keadaan kental atau gel ke keadaan encer atau sol. Nah, adanya perubahan ini menyebabkan terjadinya aliran sitoplasmik. Dalam aliran sitoplasmik yang berperan besar adalah mikrofilamen, terutama aktin dan filamen gitu ya. Aktin dan filamen ini merupakan suatu protein pengikat silang yang terdapat di sitosol, mampu mengubah keadaan sitoplasma dari encer ke kental, sedangkan gelsolin dan filin itu kebalikannya. Nah, selain yang tadi disebutkan, miosin juga berperan sangat penting gitu ya dalam aliran sitoplasmik. Pendorong gerakan sitoplasmik adalah interaksi antara aktin dan miosin yang dipacu oleh adanya ion Ca+2+. Interaksi filamen dan aktin dengan miosin di ujung sel yang tertinggal di belakang atau di sebelah kanan itu menekan sitoplasma interior sel yang lebih cair sehingga maju ke sebelah kiri, memasuki spodia. Selanjutnya silia. Silia adalah organel sel yang bentuknya seperti rambut atau benang tipis yang dapat digerakkan. Diameternya 0,25 mikrometer dan panjang sekitar 2-20 mikrometer. Dengan bundel mikrotubulus di bagian intinya serta biasanya muncul dalam jumlah banyak pada permukaan sel. Berbeda dengan flagella, silia ini memiliki jumlah yang banyak gitu dibandingkan dengan flagella yang jumlahnya terkadang hanya 1. Adapun fungsi dari silia sama dengan flagella yang merupakan alat bantu pergerakan, memiliki susunan khusus mikrotubula dan terdapat pada sel eukariotik yang membantu proses pergerakan. Nah, pergerakan pada silia dan flagella dibantu oleh mikrotubul sitoplasma. Nah, mikrotubul
Mikrotubul sitoplasma ini selain berfungsi untuk membantu gerakan sel pada silia dan flagela, juga membantu bidang pembelahan dalam pembentukan sel. Pergerakan yang terjadi pada silia dan flagela diakibatkan juga oleh adanya dynein aksonema yang terdiri dari mikrotubulus dan protein, di mana 9 mikrotubulus doublet yang tersusun dalam sebuah cincin yang mengelilingi sepasang mikrotubulus, 9 ditambah 2, itu dikelilingi sepasang mikrotubulus. Adapun pergerakan dari silia itu arahnya seperti dayung, tegak lurus gitu ya, searah sumbu silia bergerak maju mundur dengan kibasan yang saling bergantian. Nah, kemudian tempatnya itu terdapat pada permukaan seluruh sel yang berada pada suatu jaringan gitu. Contohnya pada lapisan batang tenggorokan yang bersilia, fungsinya untuk menggerakkan lendir untuk menangkap kotoran. Mungkin cukup sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cintana. Terima kasih. Selanjutnya ada materi flagellata yang akan disampaikan oleh saya, Cintana Kanagari, NIM 11920600020. Flagellata merupakan filamen protein uliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat seperti pergerakan berenang. Flagella ini disusun oleh 3 bagian, yaitu filamen, kemudian hook atau sudut, dan basal body atau bagian dasar. Ukuran panjang flagella biasanya 15-25 mikrometer, tetapi dapat juga mencapai sampai 70 mikrometer dengan diameter 10-20 mikrometer. Karena diameternya di bawah batas daya pisah mikroskop cahaya, maka untuk dapat melihat flagellata ini harus dengan pewarnaan khusus. Pergerakan dari flagellata ini berombak-ombak yang menghasilkan gaya searah dengan sumbu flagella, atau mirip dengan ular yang menggerakkan sel dalam arah yang sama. Nah, fungsi dari flagella ini sebagai alat untuk pergerakan yang terdapat pada permukaan sel yang berada pada suatu jaringan, contohnya pada sel sperma. Setelah materi silia tadi sudah disampaikan oleh saudari Andin Silva, maka didapat perbedaan antara silia dan flagella, terutama dalam hal panjang di mana silia sekitar 2-20 mikrometer, sedangkan flagella biasanya 15-25 mikrometer. Kemudian jumlah selnya pada silia biasanya terdapat dalam jumlah yang banyak pada permukaan sel, sedangkan flagella hanya satu atau beberapa sel saja. Dan pola kibasannya, silia bergerak dengan maju mundur dengan kibasan yang saling bergantian, sementara pada flagella, gerakannya berombak-ombak yang mirip dengan ular yang menggerakkan sel dalam arah yang sama. Kemudian materi selanjutnya ada aliran sitoplasma. Sitoskeleton juga terlibat dalam beberapa jenis mutilasi sel, yaitu perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih teratas. Nah, aliran sitoplasma atau siklosis merupakan pergerakan sitoplasma di dalam sel yang bergerak seperti pergerakan air. Tujuannya adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Selain itu, yang bertanggung jawab dalam gerakan ini adalah mikrobodi. Pada pergerakan mikrobodi ini, sukrosa merupakan suatu bagian integral dalam mengaktifkan protein motorik yang menggerakkan mikrobodi sepanjang filamen aktin. Nah, seluruh proses aliran sitoplasma ini dimulai dengan memecah molekul gula di dalam sel tanaman. Proses ini dikenal dengan glikolisis. Biasanya pada sel tumbuhan, gerak atau aliran sitoplasma dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada gerakan sirkulasi, yaitu aliran sitoplasma yang melewati beberapa vakuola ke segala arah. Nah, aliran ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang masih muda dan memiliki vakuola yang kecil. Contohnya terdapat pada filamen atau tangkai anterodiscalar. Yang kedua, ada gerakan rotasi, yaitu aliran sitoplasma yang mengelilingi vakuola. Biasanya terjadi pada sel yang sudah tua dan vakuola yang besar. Contohnya terdapat pada kloroplas daun Hydrilla verticulata.
Perbedaan aliran sitoplasma sirkular yang terjadi pada filamen rhodiscaler dan aliran kloroplast yang terjadi pada daun Hydrilla verticulata ini dapat disebabkan karena perbedaan struktur sel yang mengakibatkan berbedanya interaksi antara meiosis dan mikrofilamen aktin. Alhamdulillah, semua materi sudah disampaikan oleh kelompok 9. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi yang kami paparkan tadi. Kami dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.